Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miss Intan. Hari ini kita akan melanjutkan lagi ya mata kuliah kita, yakni adalah penganggaran perusahaan. Dan kita sudah masuk ke chapter tentang bagaimana sih menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Oke, kita masuk ke pengantar yang terlebih dahulu. Jadi, perlu kalian ketahui, tenaga kerja itu ada banyak jenisnya. Kalau kita lihat dari perspektif akuntansi dan keuangan seperti itu tenaga kerja itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang bekerja langsung mengolah produknya. Jadi yang bersentuhan langsung dengan produknya. Nah, biasanya biaya tenaga kerja langsung ini akan dimasukkan ke dalam harga pokok produksi sebagai namanya adalah biaya tenaga kerja langsung. Contohnya adalah di sini adalah karyawan pabrik, buruh, atau tukang, seperti itu ya. Nah, kemudian tenaga kerja yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Nah, kebalikannya dari tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang bekerja membantu proses produksi. Tapi dia tidak bersentuhan langsung dengan produk seperti itu. Contohnya di sini adalah mandor, SPV atau supervisor, atau contoh lagi misalnya security pabrik seperti itu. Nah, biasanya biaya tenaga kerja tidak langsung ini akan dimasukkan dalam harga pokok produksi, namun sebagai masuk dalam komponen biaya overhead pabrik seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bagian penjualan. Jadi para staff yang bekerja di bagian penjualan, contoh misalnya staff marketing, manajer marketing seperti itu adalah tenaga kerja yang bekerja untuk menjual produk. Nah, untuk bagian penjualan ini, itu tidak biaya yang terjadi dalam bagian penjualan ini tidak termasuk dalam harga pokok produksi, melainkan adalah masuk ke dalam biaya operasional, ya, biaya administrasi dan penjualan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagian administrasi. Bagian administrasi itu adalah tenaga kerja yang bekerja mengolah administrasi perusahaan. Contohnya misalnya adalah staf keuangan, manajer SDM, direktur, seperti itu adalah bagian administrasi. Nah, untuk yang bagian administrasi ini juga tidak masuk ke dalam harga pokok produksi, tapi melainkan masuk ke dalam biaya administrasi kantor. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan membahas ya lebih khusus tentang tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung tadi seperti kita definisikan adalah tenaga kerja manusia yang bekerja langsung mengolah produknya. Contoh misalnya kalau perusahaan memproduksi kursi rotan, maka tenaga kerja langsungnya itu adalah contohnya adalah tukang yang motong rotannya, tukang yang mengukur kursi rotannya, atau yang merakitnya, atau yang mengetam atau melicinkan gitu ya, dan juga yang mewarnai kursinya kayak gitu. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja yang ikut membantu menyelesaikan produk. Contohnya tadi adalah manajer, mandor, tapi yang bekerja di pabrik ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang biayanya. Nah, upah untuk tenaga kerja langsung atau TKL ini itu biasanya dinamakan sebagai biaya tenaga kerja langsung atau BTKL ya, saya singkat. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tidak langsung disebut sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung ini merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik. Jadi contoh misalnya nih, upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara alat produksi atau yang merawat alat produksi seperti montir atau mekanik itu bukan masuk ke BTKL ya, tapi masuknya adalah ke BTKTL atau unsur dari biaya overhead pabrik seperti itu. Itu contohnya ya, yakni adalah biaya pemeliharaan pabrik. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung itu meliputi di dalamnya adalah taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produksi. Jadi setelah kalian menyusun anggaran produksi, nanti berapa jumlah yang ditentukan dalam anggaran produksi itu akan jadi sebagai landasan untuk menentukan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Biasanya dalam bentuk jam ya, satuannya dalam bentuk jam dan rupiah seperti itu. Jadi seperti kita tahu anggaran BTKL itu adalah salah satu unsur dari harga pokok produksi. Oke, kita bahas sedikit tentang harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu adalah semua biaya yang berkaitan dengan produksi.
Ada 3 komponen di sini, yakni adalah biaya bahan baku, itu yang paling utama dan biasanya yang paling besar ya nilainya. Kemudian adalah biaya tenaga kerja langsung, dan kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu biasanya disebut sebagai biaya produksi langsung atau direct production cost gitu. Sedangkan biaya overhead pabrik itu disebut dengan biaya produksi tidak langsung atau indirect production cost. Nah, beberapa ahli menggunakan istilah biaya primer dan biaya konversi. Biaya primernya itu adalah bahan baku, sedangkan BTKL dan BOP-nya itu disebut sebagai biaya konversi atau biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih menentukan HPP per unit? Jadi, karena tadi definisi HPP adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk, nah oleh karena itu, anggaran BTKL itu diperlukan dalam proses penentuan HPP per unit gitu. Jadi, nanti kita akan menghitung ya berapa sih HPP per unitnya di ending nanti anggaran operasional. Nanti setelah kita bahas semua anggaran operasional, kita akan bahas bagaimana penentuan HPP per unitnya. Ini adalah penjumlahan dari seluruh biaya bahan baku per unit, biaya tenaga kerja langsung per unit, dan juga biaya overhead pabrik per unit. Itu adalah perhitungan HPP per unitnya. Untuk apa kita menghitung HPP? Karena ini sangat penting. Jadi kita penting untuk menghitung HPP untuk menentukan harga jual per unitnya, kayak gitu ya. Jadi kita bisa buat margin. Misalnya HPP-nya 4.000, maka kita buat margin keuntungan misalnya 25%, maka kita jual dengan harga Rp5.000 seperti itu. Nah, di samping itu juga dengan disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung, kita juga dapat memperkirakan keperluan kas yang dibutuhkan untuk membayar misalnya upah seperti itu ya, dan biaya terkait dengan tenaga kerja langsungnya. Nah, namun untuk menyusun anggaran BTKL ini terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja standar per unit produknya. Jadi kita tetapkan misalnya untuk 1 jam kerja itu dengan upah berapa sih, seperti itu. Jadi biasanya kalau dalam pabrik itu menggunakan upah per jam ya, misalnya dia bekerja berapa jam dikalikan dengan standar upah tarif standarnya, seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan mengenai penentuan HPP per unit. Kemudian apa sih itu BTKL standar atau biaya tenaga kerja langsung standar per unit? Itu terdiri dari jam tenaga kerja langsung dikali dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung, seperti itu. Jadi untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung itu adalah tinggal kalian kalikan jam tenaga kerja langsungnya dan dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Nah, apa itu jam standar tenaga kerja langsung? Jam standar tenaga kerja langsung adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit produk tertentu, seperti itu. Misalnya 1 unit lemari itu dibutuhkan berapa jam sih untuk membuatnya, seperti itu. Itu adalah jam standar tenaga kerja langsung. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan jam standar tenaga kerja langsung? Itu ada 5 cara ya. Yang pertama adalah kita hitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Jadi kita gunakan data historis untuk jadikan sebagai dasar untuk menentukan jam standar tenaga kerja langsungnya. Cara yang kedua itu yakni adalah kita mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Jadi kita mencoba misalnya melakukan produksi dengan kapasitas normal itu bagaimana jam standar tenaga kerja yang terjadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Jadi kita bisa melakukan riset terlebih dahulu agar jam standar tenaga kerja langsung yang ditentukan itu emang ideal, seperti itu. Dan riset itu kan biasanya melakukan penyelidikan dengan beberapa kali kayak gitu. Kemudian yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Kalau misalnya 1, 2, 3 tidak bisa, maka kalian bisa gunakan taksiran yang wajar dengan cara membandingkan dengan misalnya perusahaan yang berada di industri yang sama, seperti itu. Kemudian yang kelima, jangan lupa untuk memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat. Jadi kita juga perlu memperhatikan misalnya berapa jam waktu untuk istirahat, berapa jam waktu untuk mereka ambil cuti, seperti itu. Agar penundaan kerja yang tak bisa dihindari itu tidak terjadi ya gitu, dan juga menghindari untuk juga
dan juga untuk menghindari adanya faktor kelelahan dari para pekerja seperti itu. Itu adalah cara yang perlu kita perhatikan untuk menentukan jam standar tenaga kerja langsung. Nah, kemudian apa sih itu tarif upah? Jadi tarif upah itu adalah di sini adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Itu adalah definisi dari tarif upah standar tenaga kerja langsung. Nah, tarif upah standar tenaga kerja langsung ini dapat ditentukan ya atas dasar, ada 3 dasar ya. Yang pertama adalah perjanjian dari perjanjian perusahaan dengan organisasi karyawannya atau serikat pekerjanya. Kemudian yang kedua adalah data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, atau kalian bisa buat proyeksi ya, misalnya peramalan tarif upah standar tenaga kerja langsung untuk misalnya tahun depan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Jadi ketika dalam operasi normal dan kebutuhan pasar juga normal, maka kalian bisa menggunakan tarif upah yang terjadi pada kondisi tersebut sebagai tarif upah standar tenaga kerja langsung. Kemudian kita masuk ke contoh ilustrasi. Misalnya ini adalah misalkan jam standar tenaga kerja langsung ditentukan untuk membuat 1 dus kecap diperlukan waktu sebanyak 1 jam, dan tarif upah standar tenaga kerja langsung itu ditentukan per jamnya adalah Rp5.000. Dengan demikian, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau BTKLSP itu untuk membuat 1 dus kecap itu adalah sebesar 1 jam dikali dengan Rp5.000, atau jam standar dikali dengan tarif upah standar, sama dengan BTKLPSP-nya adalah sebanyak Rp5.000. Nah, setelah jam standar tenaga kerja langsungnya ditetapkan, kemudian kalian susun jam kerja standar tenaga kerja langsung yang terpakainya. Oke, kemudian kita bahas mengenai jam kerja standar tenaga kerja terpakai ya. Jadi untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung yang terpakai atau JKST itu diperlukan data anggaran produksi yang sudah kita susun sebelumnya dan jam kerja standar tenaga kerja langsung yang diketahui nanti. Nah, rumusnya untuk menghitung JKST itu adalah P atau unit ekuivalen dari produknya dikalikan dengan JSTKL. Jadi apa itu JSTKL? JSTKL itu adalah jam standarnya, kayak gitu. Jadi maksudnya adalah jam kerja standar itu adalah total dari jam standar dikalikan dengan unitnya. Jadi berapa yang terpakainya seperti itu, atau yang diperlukannya. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk menghitung BTKL, anggaran BTKL-nya itu kalian tinggal kalikan aja sih, misalnya JKST yang sudah kalian hitung dengan tarif upahnya seperti itu. Contohnya nih misalnya ya. Unit yang diproduksi oleh perusahaan itu adalah sekitar 1000, totalnya dalam setahun adalah 1000 unit. Nah, 1000 unit ini, per masing-masing unitnya itu membutuhkan waktu untuk produksinya sekitar setengah jam. Nah, artinya berapa JKST-nya? JKST-nya adalah setengah jam kali dengan 1000 unit. Hasilnya adalah 500 jam. Jadi satuan JKST itu adalah satuannya jam. Nah, kemudian untuk menyusun anggaran BTKL-nya, hasil dari pengalian JKST tadi itu kalian kalikan dengan tarif per jamnya. Karena tadi JKST-nya adalah 500 jam, jika tarif per jamnya adalah sekitar 1.000.000, misalnya 100.000 rupiah, terlalu tinggi tadi ya. Misalnya tarif per jamnya adalah 100.000 rupiah, maka kalian tinggal kalikan 500 kali dengan 100.000 rupiah. Maka hasilnya adalah sekitar 50 juta rupiah, seperti itu. Itu adalah pengkalian atau ilustrasi untuk menghitung JKST dan anggaran BTKL-nya. Nah, ini ada kasus tentang penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Kasusnya ini simpel saja. Jadi masih berkaitan dengan perusahaan kita, yakni adalah perusahaan kecap asli. Jadi misalkan anggaran produk jadi dari perusahaan kecap asli selama tahun 2020 itu adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah tabel yang menyajikan tentang anggaran produk jadi. Jadi contoh sini ada triwulan. Triwulan itu ada 4, 1 sampai 4. Kemudian ada produknya, kecap sedang, manis, dan asin. Dan di sini ada informasi tentang produksi per triwulannya untuk masing-masing produk. Dan di sini juga di bawah tabel juga ada menyajikan informasi mengenai jam standar tenaga kerja langsung, atau bisa kita katakan untuk membuat 1 dus kecap itu diperlukan berapa jam sih tenaga kerja langsungnya, begitu ya. Nah, itu kemudian di sampingnya ada informasi lagi, yakni tentang
tarif upah atau TUST-nya itu, tarif upah standar tenaga kerja langsungnya per jam adalah Rp5.000. Ketika sudah kalian ketahui jumlah produksi, unit produksi, dan kalian sudah ketahui jam standar tenaga kerja langsung, dan kalian juga sudah ketahui tarif upah standar tenaga kerja langsung per jamnya, maka kita bisa buat anggaran biaya tenaga kerja langsung sebagai berikut. Jadi contoh di sini, triwulan 1 untuk yang kecap sedang. Ya, kecap sedang itu unit produksinya berapa? Unit produksinya adalah sebanyak 22 dus. Nah, 22 dus ini kalian kalikan dengan jam standar tenaga kerja langsung, yakni adalah 1 jam. Kemudian kalian kalikan dengan Rp5.000. Sehingga kalian akan dapatkan Rp110.000, begitu ya. Kemudian selanjutnya misalnya contoh lagi adalah kecap manis. Kecap manis itu unit produksinya adalah 13. Kalian kalikan dengan jam standar tenaga kerja langsung 1 jam. Kemudian kalian kalikan dengan tarif upah Rp5.000. Maka kalian akan dapatkan hasil penggalan tersebut adalah Rp65.000. Begitu seterusnya ya. Jadi semoga bisa dipahami untuk penggalannya. Simple ya, jadi nggak susah. Dan ini adalah informasi untuk biaya tenaga kerja langsung per triwulannya. Ya, ini ada 220.000, 230.000. Dan ada per kecap per jenis produknya. Ada kecap sedang 475.000, kecap manis 270.000, kecap asin 190.000. Ini adalah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan nantinya, kayak gitu. Dan ini juga ada informasi tentang total dari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah sebanyak Rp935.000, seperti itu. Oke, itu aja tentang pembahasan tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kita akan bahas satu lagi anggaran operasional, yakni adalah anggaran biaya overhead pabrik di slide berikutnya. Oke, kita ketemu lagi nanti. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak, sudah perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.